Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ayu Melisa. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial lengkap, selengkap-lengkapnya tentang cara menjahit atau membuat gaun anak seperti yang di video ini. Saya akan menjelaskan satu persatu secara terperinci. Tonton videonya sampai selesai ya. Sebelumnya jangan lupa follow, subscribe, like, komen, dan share agar channel ini dapat terus memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat lainnya. Dan agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Tonton videonya sampai selesai ya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Pertama, cara menjahit atau membuat lipitan pada gaun anak. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjahit sisi badan kanan dan kirinya. Agar di bagian dalamnya terlihat rapi, maka bentuklah segitiga seperti ini, lalu jahit. Lakukan hal yang sama pada bagian ini, seperti ini. Lalu kita sambung bagian badan dan roknya. Pertama, tandai dulu bagian tengahnya, lalu tumpukan bagian baik kain dengan bagian baik kain, seperti ini, sematkan dengan pentul agar tidak bergeser, lalu bagian ujungnya ini diratakan. Setelah itu, jahit dari pinggir kain sekitar 1 cm untuk kampuh jahitan. Berhentikan jahitan sampai di sini. Lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya lagi. Ratakan pinggirannya seperti ini, lalu mulai jahit dari sini. Kemudian, lipit-lipit bagian tengahnya seperti ini, usahakan lipitan-lipitannya rata antara kiri dan kanan. Nah, sekarang sudah selesai kita jahit lipitannya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Step yang kedua, menjahit resleting Jepang agar hasilnya maksimal, rapi, dan seimbang antara kiri dan kanan. Gunting dulu resleting Jepangnya dengan menyisakan 1 cm dari batas resleting. Kemudian jahit bagian dalamnya. Ini tujuannya agar nanti saat penjahitan bagian dalamnya tidak terlalu tebal sehingga resleting Jepang pun tidak mudah rusak dan lebih awet digunakan. Jahit resleting Jepangnya dengan menggunakan sepatu khusus resleting Jepang. Jika kalian di rumah tidak memiliki sepatu khusus, dapat menggunakan juga sepatu sebelah. Pertama, jahit dulu resleting Jepangnya seperti ini. Kemudian ulangi lagi penjahitan resleting Jepangnya. Kali ini jahitannya harus benar-benar mentok pada gerigi resleting Jepang. Ini tujuannya agar hasil jahitan resleting Jepangnya rapi dan rapat. Kemudian tandai dengan pentul sambungannya di bagian dalam, kita tandai dengan pulpen. Ini tujuannya agar nanti antara kiri dan kanan sambungan baju seimbang dan sesuai serta rapi. Letakkan resleting yang ada tandanya ke sambungan baju. Setelah itu sematkan dengan pentul dan kita jahit sementara seperti ini. Lalu cek apabila antara kiri dan kanan sambungan baju sudah seimbang, maka kita lanjutkan penjahitan resleting Jepangnya mulai dari atas seperti ini. Ulangi penjahitan. Kali ini penjahitannya harus benar-benar mentok pada gerigi resleting Jepangnya. Ini tujuannya juga agar resletingnya kuat, tidak mudah lepas. Nah, ini hasilnya teman-teman. Seimbang kan? Kemudian bagian dalamnya kita jahit dengan sepatu atau tapak sebelah seperti ini. Kita jahit dulu sementara seperti ini. Lanjutkan penjahitan dengan menggunakan tapak 2 ini agar hasil jahitannya lebih lurus dan tidak berkerut. Kalau sudah menjahit resletingnya, maka sekarang kita jahit bagian bahu kanan dan kirinya. Step ketiga, cara membuat ban lengan dan menjahit lengan balon.
Cara membuat ban lengan, kita buat kain kerasnya tinggi 5 cm, panjang 14 cm. Kemudian tali sengkelitnya kita jahit pada sisi sebelah sini, seperti ini caranya. Lalu balik dan kita jahit seperti ini. Perkecil kampuhnya dengan cara mengguntingnya seperti ini. Ini tujuannya agar di bagian dalamnya tidak tebal. Kalau sudah membuat ban lengannya, maka kita lanjutkan lagi menjahit lipit-lipit pada lengan balonnya, seperti ini. Usahakan lipitan-lipitannya seimbang, rapat dan rapi. Tandain bagian tengahnya dan tengah puncak lengannya. Kemudian tumpuk ban lengan dan lengannya seperti ini, pas pada tengah-tengahnya. Lalu jahit sementara seperti ini. Jahit juga pinggir-pinggirannya seperti ini dengan menyisakan kampuhnya 4 cm. Lalu lanjutkan penjahitan dari sisi lengannya. Seperti ini. Dengan melipat-lipatnya lagi kecil-kecil seperti ini, meratakan. Usahakan lipatan-lipatannya seimbang ya teman-teman. Kemudian jahit lengannya dengan menyisakan kampuh 4 cm seperti ini. Lalu kita obras bagian ini. Nah, untuk lengan balonnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan pasang ke bagian badan. Caranya, untuk bagian cekungan lebih ke dalam itu untuk bagian depan, dan cekungan yang lebih tinggi itu untuk bagian belakang. Nah, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Nah, berarti ini adalah tangan sebelah kanan, maka kita akan memasukkannya ke lubang lengan yang sebelah kanan seperti ini. Untuk di bagian ketiaknya, lebihkan ke arah ke depan 1 cm. Ini tujuannya agar tangannya tidak melintir. Lalu lanjutkan penjahitan seperti ini. Sisakan bagian atasnya untuk lipitan-lipitannya. Kalau sudah sampai sini, kita berhentikan jahitannya, lalu kita jahit dari sisi dalam dengan melipit-lipit bagian sisa penjahitan tadi, seperti ini. Ini akan menambahkan kesan balon pada ujung atau tinggi puncak lengannya. Nah, ini sudah selesai kita jahit teman-teman. Seperti ini jadinya lengan balonnya. Langkah berikutnya, cara menjahit keras Shanghai agar hasilnya rapi, bulat, dan halus. Caranya, ambil terlebih dahulu kerahnya, lalu kita jahit seperti ini. Kemudian, gunting kampuhnya, sisakan sekitar setengah sentimeter dari batas jahitan. Ini tujuannya agar nanti saat kita balik, bagian dalamnya tidak terlalu tebal. Lalu, jahit seperti ini. Tarik bagian lapisannya. Nah, seperti ini. Ratakan kampuh bagian bawahnya dengan gunting, sisakan 1 cm dari pinggiran jahitan. Lakukan hal yang sama pada kerah yang satunya lagi. Seperti ini. Jahit satukan kedua kerahnya, lalu tandai bagian tengah kerah bagian badan, kemudian satukan antara badan dan kerahnya.
Sematkan dengan menggunakan pentul agar tidak bergeser. Lalu jahit sementara seperti ini. Lakukan penjahitan dengan cara menutup bagian kampuh kerahnya seperti ini. Kampuhnya ditutupkan ke kerah, lalu mulai menjahit. Pelan-pelan saja menjahitnya dengan cara agak menarik bagian bawah dan atasnya agak dikendorkan. Ini tujuannya agar hasil kerahnya menjadi bulat, rapi, dan bagus. Gunting-gunting bagian dalamnya seperti ini. Ini agar kerahnya tidak kaku. Ini wajib dilakukan ya teman-teman. Setelah kita gunting seperti ini lalu kita obras. Nah, ini setelah selesai kita buat kerahnya. Nah, sekarang step terakhir yaitu mengelim bawah jahitan. Saya menggunakan sepatu kelim nomor 8, yaitu dengan ukuran 8 mm. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Pertama jahit dulu, lalu masukkan. Jahit perlahan-lahan. Masukkan seperti ini. Jahit terus sampai semuanya terjahit. Nah, sudah selesai tutorialnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini apabila video ini bermanfaat, dan agar kalian juga tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.